Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas. Setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gagalkan aksi kawanan begal yang hendak mencuri kendaraannya. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam. Live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya menyampaikan nasihat kepada diri saya pribadi dan juga kepada kita semua. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kita mati melainkan kita dalam keadaan Islam. Kita menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Berusaha untuk menjauhi seluruh larangan Allah. Karena godaan-godaan di dunia ini sangatlah banyak. Kita perlu berusaha untuk menghindar dari godaan-godaan tersebut agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari yang begitu bahagia yang kita perlu untuk berbahagia, yaitu hari-hari yang kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan
disebutkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnas, untuk sebagai petunjuk kepada manusia. Al-Quran yang kita baca, yang kita tadabburi, yaitu sebagai petunjuk. Maka ketika kita ingin mencari petunjuk, maka bacalah Al-Quran, tadabburilah Al-Quran, ikutilah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah petunjuk yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang perlu kita maksimalkan, yang perlu kita gunakan sebaiknya agar kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, agar kita bisa menjadi ahlul Quran. Maka bagaimanakah keakraban, bagaimanakah kedekatan para ulama, bagaimanakah keakraban, kedekatan para salaf terdahulu dalam berdua-duaan dengan Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu terus mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka disunnahkan untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan bersemangat untuk menghatamkannya, menyelesaikan 30 juz di bulan Ramadan. Ketika kita telah menghatamkan bulan Al-Quran di bulan Ramadan dan masih ada tersisa hari-hari bulan Ramadan, maka kita ulangi lagi membacanya dari awal dan menghatamkannya lagi. Inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Walaupun hal ini tidaklah wajib bagi kita umat muslim di bulan Ramadan, dan jika kita tidak menghatamkan Al-Quran, tidaklah kita berdosa. Namun sangat disayangkan saat itu kita akan luput dari pahala yang besar. Meskipun inilah tidaklah wajib dan tidaklah berdosa apabila kita tidak menghatamkan Al-Quran, namun kita luput, ya, tidak mendapatkan kesempatan yang baik ini. Apa dalil yang kita perlu perhatikan pada Al-Quran di bulan Ramadan? Maka kita perlu melihat hadis Nabi SAW yang bagaimana beliau berusaha untuk menghatamkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam sebanyak sekali setiap tahunnya. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Jibril itu saling belajar Al-Quran dengan Nabi SAW. Malaikat Jibril alaihissalam saling mempelajari Al-Quran bersama Nabi SAW setiap tahun sekali untuk menghatamkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ketika di tahun beliau akan meninggal dunia, maka 2 kali dia menghatamkan Al-Quran. Nabi SAW biasa pula beriktikaf setiap tahunnya selama 10 hari. Namun di tahun saat beliau akan meninggal dunia, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Atsir mengatakan dalam kitabnya Al-Jami' fi Gharib Al-Hadis bahwa malaikat Jibril saling mengajarkan seluruh Al-Quran yang telah diturunkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ para ulama salaf, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, mereka begitu bersemangat menghatam Al-Quran di bulan Ramadan karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka contoh-contoh yang perlu kita ketahui akan kita sampaikan di segmen berikutnya. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya.
Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan thinner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa contoh-contoh yang perlu kita sampaikan ya berkenaan dengan kedekatan para ulama di bulan Ramadan bersama dengan Al-Qur'an, yaitu contoh pertama dari seorang ulama yang bernama Al-Aswad bin Yazid rahimahullah. Semoga Allah merahmati mereka semua. Seorang ulama yang besar, tabi'in, yang meninggal dunia pada tahun 74 atau 75 Hijriah. Ia menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Setiap 2 malam menghatamkan Al-Quran. Dari Ibrahim An-Nakhai, ia berkata, Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Hal ini dikutip dari kitab Syiar A'lam An-Nubala. Maka kita perlu menjadikan para ulama kita contoh panutan dalam menghatamkan Al-Quran, dalam kedekatannya dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka disebutkan di dalam kitab yang sama di luar bulan Ramadan, Al-Aswad rahimahullah biasa menghatamkan Al-Quran dalam 6 malam. Dalam 6 malam itu di luar bulan Ramadan. Dan patut diketahui bahwa ternyata waktu istirahat beliau untuk tidur hanya antara maghrib dan isya. Inilah ulama yang begitu totalitas dalam beribadah, begitu memperhatikan Al-Quran, sebab memang Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang harus ditadabburi, yang harus dibaca. Maka contoh yang lain, yaitu contoh kedua dari seorang ulama di kalangan tabi'in yang bernama Qatadah bin Da'amah rahimahullah taala, yang meninggal dunia pada tahun 60 atau 61 Hijriah. Beliau adalah salah seorang murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini disanjung oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ulama pakar tafsir dan paham akan perselisihan para ulama dalam masalah tafsir. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi ini yang semisal dengan Qatadah. Dalam Salman bin Abu Mu'ti pernah mengatakan tentang semangat Qatadah dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari. Setiap 3 hari menghatamkan Al-Quran. Bahkan ketika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap malam. Subhanallah, inilah semangat para ulama yang perlu kita contoh, yang perlu kita ikuti. Mungkin kita tidak bisa menghatamkannya dengan secepat itu,
Maka paling tidak dalam satu bulan Ramadan kita bisa menghatamkan 1 kali, paling minimal 1 kali. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain, contoh ketiga yaitu dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Salah satu ulama mazhab terkemuka, dikemukakan oleh muridnya Ar-Rabi bin Sulaiman. Imam Asy-Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Sebanyak 60 kali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ditambahkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa khataman tersebut dilakukan dalam sholat. Di dalam sholat beliau Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran. Subhanallah, ini begitu luar biasa yang perlu kita ikuti menjadi contoh bagi kita. Paling tidak kita mengambil semangat para ulama. Bayangkan Imam Syafi'i berarti menghatamkan Al-Quran dalam sehari sebanyak 2 kali. Dalam sehari sebanyak 2 kali. Subhanallah. Contoh terakhir adalah dari Ibnu Asakir yang merupakan ulama pakar hadis di negeri Syam yang terkenal dengan karyanya Tarikh Dimashq. Anaknya yang bernama Al-Qasim mengatakan mengenai bapaknya, Ibnu Asakir adalah orang yang biasa merutinkan sholat jamaah dan tilawah Al-Quran. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Setiap 7 hari beliau menghatamkan Al-Quran. Lebih luar biasa lagi, kata anaknya, lebih luar biasa lagi di bulan Ramadan. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Beliau biasa beriktikaf di Al-Manarah Asy-Syakiyah. Beliau adalah orang yang sangat gemar melakukan amalan sunnah dan rajin berzikir. Kutipan ini dikutip dari kitab Syiar A'lam An-Nubala. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah contoh-contoh para ulama yang perlu kita ambil semangatnya dalam membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Pertanyaannya, apakah menghatamkan Al-Quran itu wajib? Ya, pertanyaannya apakah wajib? Maka Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa seperti itu berbeda tergantung pada kemampuan orang masing-masing. Orang yang sibuk pikirannya, ia tetap berusaha untuk sebisa mungkin sesuai kemampuan dan pemahamannya. Begitu pula dengan orang yang sibuk dalam menyebarkan ilmu atau sibuk mengurus urusan agama atau urusan banyak orang, maka berusaha untuk menghatamkannya sesuai dengan kemampuan kita. Sedangkan selain mereka yang disebut tadi, ya, orang yang sibuk dan orang yang sibuk dengan urusan yang lain dan orang yang sibuk dengan urusan agama, selain keduanya yang tidak penuh dengan kesibukan, yang tidak ada kesibukannya, hendaknya bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai menjadi orang-orang yang lalai. Karena di bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jangan sampai di bulan tersebut kita tidak dekat dengan Al-Quran. Padahal bulan tersebut adalah bulan Al-Quran. Bulan yang penuh dengan tadabbur Al-Quran. Bulan yang penuh dengan petunjuk Al-Quran. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum
yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya, apakah orang yang berpuasa wajib menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan? Maka jawab beliau rahimahullah bahwa menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa tidaklah wajib. Akan tetapi sudah sepatutnya setiap muslim sudah menjadi sepatutnya di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Hal ini merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa saling mengkaji Al-Qur'an bersama malaikat Jibril alaihissalam. Padahal ada hadis yang melarang menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Padahal ada hadis yang melarang menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku boleh menghatamkan Al-Qur'an?" Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dalam 1 bulan." Abdullah menjawab, "Aku masih lebih kuat dari itu." Ya, kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu membalas jawaban Nabi, yaitu aku masih lebih kuat dari itu. Lantas hal itu dikurangi hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khatamkanlah Al-Qur'an dalam waktu seminggu." Abdullah bin Amr masih menjawab, "Aku masih lebih kuat dari itu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, tidaklah bisa memahami jika ada yang menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Al-Azim rahimahullah mengatakan bahwa hadis di atas adalah hadis dalil yang tegas yang menyatakan bahwa tidak boleh menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Para ulama menjelaskan bahwa mengenai dengan hadis ini, yang ternafikan dalam hadis adalah ketidakpahaman. Jadi bukan pahalanya. Artinya hadis tersebut tidaklah menunjukkan tidak boleh menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Yang dimaksud dalam hadis adalah jika menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari sulit untuk memahami, sulit untuk memahami. Artinya dia hanya terburu-buru mengejar target saja tanpa memahami apa yang dibaca. Berarti kalau dilakukan oleh orang yang memahami Al-Qur'an seperti para ulama, dilakukan oleh orang-orang yang paham Al-Qur'an seperti para ulama, seperti contoh-contoh di atas, maka ini tidak masalah karena mereka tentunya paham, para ulama paham dengan apa yang mereka baca, sambil mentadabburi Al-Qur'an. Dan dalam Lataif Al-Ma'arif disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, larangan menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari itu ada jika dilakukan terus-menerus. Sedangkan jika sesekali dilakukan, apalagi di waktu utama seperti di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi pada malam yang dinanti-nanti, yaitu malam Lailatul Qadar, atau di tempat yang mulia seperti di Makkah bagi yang mendatanginya dan ia bukan penduduk Makkah,
maka disunnahkan untuk memperbanyak tilawah untuk mendapatkan pahala yang sangat berlimpah, ya, pada waktu dan zaman yang istimewa, pada waktu dan tempat yang istimewa. Inilah pendapat dari Imam Ahmad dan Ishaq serta ulama besar lainnya. Inilah yang diamalkan oleh para ulama sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh-contoh tersebut ya menjadi motivasi bagi kita, ya, bahwa ulama-ulama terdahulu ya telah memberikan contoh kepada kita bagaimanakah yang harus dilakukan seorang muslim di bulan Ramadan, bagaimanakah kedekatan kita di bulan Ramadan dengan Al-Qur'an. Ya, paling tidak kita mengambil motivasi atau mengambil semangat para ulama-ulama terdahulu yang begitu semangat di bulan Ramadan dengan Al-Qur'an. Ya, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Qur'an ya dalam solatnya, ya, paling tidak 1 hari 2 kali khatam. Ya, begitu dengan ulama-ulama yang lain, ada yang 7 hari sudah khatam. Ya, semangat itulah yang kita perlu ambil. Ya, paling tidak ketika kita di bulan Ramadan tahun ini, ya, kita bisa menghatamkan 1 kali paling minimal. Ya, apabila di tahun sebelumnya kita menghatamkan 1 kali, ya paling tidak di tahun ini kita sudah meningkat, ya, menghatamkannya 2 kali. Ya, begitu seterusnya. Apabila 2 kali, maka tahun ini 3 kali. Ya, tentunya dengan target-target yang kita perlu pasang, ya, target-target yang kita perlu rencanakan. Dan bagi orang-orang yang kemungkinan sibuk, ya, tidak bisa fokus dengan Al-Qur'an, kerjakanlah amalan-amalan yang lain. Ya, paling tidak, paling minimal di bulan Ramadan kita memperbanyak baca Al-Qur'an. Tidak harus khatam, tapi memperbanyak, ya, paling tidak ketika di luar bulan Ramadan, ya, kemungkinan kita membaca 1 hari 1 lembar, ya, di bulan Ramadan kita membacanya 2 lembar, ya. Atau kita di luar bulan Ramadan tidak menghafal Al-Qur'an, di bulan Ramadan kita menghafal Al-Qur'an. Paling tidak interaksi kita bersama Al-Qur'an kita tingkatkan, ya. Tentunya semua orang berbeda dalam kesibukannya. Ada yang sibuk bekerja di luar sehingga tidak sempat untuk membaca Al-Qur'an, ya. Sempatnya ketika di rumah ataukah sehabis sholat, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Terlebih lagi bagi orang-orang yang fokus berdakwah, ya, yang fokus bidangnya di agama, maka inilah yang menjadi penekanan penting, ya, bagi orang-orang tersebut agar lebih meningkatkan interaksi kita, ya. Apabila kita sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memperbaiki ibadah kita, dan menolong kita untuk bisa dekat dengan bulan Ramadan, dekat dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Kalau ada tampang pasir,
Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dan peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.